slap of the dead. Kasus yang jarang terjadi di seri A33 ini, 8/128 GB ya. Sudah tidak short lagi ya, sekarang sudah aman. Kembali lagi di channel Alkotronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Samsung A336e. Kondisinya masuk sudah terbongkar, ini lemparan teman seprofesi ya. Kondisi ini sebenarnya normal, namun kendalanya pada saat layar mati, unit ikutan mati, ataupun dalam istilah lainnya SOD, sleep of dead. Ketika layar mati, unitnya pun ikutan mati dan harus dipaksa menyala dengan cara menekan tombol bawah sama atas secara bersamaan, dan dia akan menyala seperti ini lagi. Nah, ini kasusnya short slap of the dead. Kasus yang jarang terjadi di seri A33 ini, karena kalau short itu kebanyakan bermasalah akibat ada kesalahan penggunaannya, ada terjatuh ataupun kena air. Tapi ini unit utuh, tidak terjatuh ataupun tidak terkena air. Dia gejalanya tiba-tiba muncul seperti ini, dan penanganannya pun harus benar-benar fix, sudah didalami dengan maksimal dan sudah dipastikannya kerusakannya. Ini saya coba nyalakan lagi. Nah, ini dia sudah bisa menyala ya, tidak ada pola, dan unit pun ini normal secara keseluruhan fungsi, tidak ada masalah. A33 5G ya, dan kerusakannya hanya seperti itu aja. Ketika layar mati, unit pun tidak bisa dinyalakan kembali. Ini masih menyala, ini selang beberapa saat kemudian dia mati ya. Saya bongkar saja untuk mesinnya, ini masih menyala. Saya paksa mati saja dengan melepas paksa baterainya. Unit ini pernah dibongkar area apa ini ya, area CPU mungkin ya. Oh tidak, area CPU nya ini masih kondisi utuh, hanya saja kaleng covernya ini sudah dibongkar untuk memperbaiki area apanya ini, nggak tahu ya. Saya dalami dulu untuk kerusakannya, yang pasti saya tangani dengan maksimal. Setelah analisa mendalam saya lakukan, saya masuk ke tahap perbaikan saja, dan saya mulai masuk ke proses penanganan saja. Yang sebelumnya ini sudah saya lakukan pendalaman untuk kasus kerusakan sebenarnya. Ini saya fokus perbaikan ke area CPU dan UFS-nya saja, karena tidak ditemukan masalah di PMain ataupun di PCC. Ini real terjadi masalah di koneksi yang memang sudah tidak maksimal ya. Perbaikan fokus di area CPU dan UFS-nya saja. Ini saya mulai membongkar IC CPU-nya. Di sini saya berikan plug secukupnya saja agar mempermudah pada saat pengangkatan dan untuk melindungi IC dari panas yang berlebihan. Ini IC sudah terangkat. Untuk pengangkatannya diharapkan agar tetap selalu hati-hati ya, agar tidak merusak komponen dan PCB yang sedang kita kerjakan. Ini IC UFS sudah terangkat juga. Proses di bagian ini harus benar-benar ekstra hati-hati, jangan sampai ada kesalahan sedikit apapun ataupun sekecil apapun. Pastikan semuanya ditangani dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Untuk itu diperlukan ilmu ataupun pengetahuan yang sudah benar-benar terasah ya. Jangan dipakai praktek setiap kerusakan yang baru ataupun yang sering ditangani. IC CPU dan UFS sudah terangkat. Lanjut, saya masuk ke tahap pembersihan lem dan timah di IC, yang mana di PCB sudah saya bersihkan tadi ya. IC sudah bersih untuk CPU-nya ya.
bersih dalam arti tidak ada kotoran, sisa lem dan timah. Ini saya sudah mulai masuk ke proses rebaling IC CPU-nya. Untuk platnya ini pastikan gunakan plat yang sesuai tipe IC-nya ya. Jangan pakai yang universal karena CPU model ini tidak masuk kalau dipakai plat yang universal. Jadi harus sesuai dengan tipenya ya. Berikan timah pada lubang BGA yang semuanya harus terisi dengan timah agar hasilnya bisa sempurna. Jangan sampai ada pin BGA yang terlewatkan. Proses rebaling IC CPU selesai. Lanjut kita rebal untuk IC UFS-nya. Prosesnya sama, namun untuk IC UFS ini dia BGA 254, jadi pinnya tidak sebanyak pin BGA IC CPU ya. Dan untuk jaraknya juga ini agak renggang, beda sama CPU yang lumayan cukup rapat ya. Jadi diharapkan tetap hati-hati. Ini proses rebaling IC UFS sudah selesai. Ini IC UFS saya cek dulu di box, namun tidak saya tampilkan ya. Dan kondisinya masih baik, dalam arti masih dapat bertahan untuk jangka waktu lama. Tidak error ataupun tidak estimate lifetime untuk IC UFS-nya. Saya masuk ke proses berikutnya, ini pemasangan IC CPU, yang mana ini sudah saya lakukan rebaling tadi ya. Pasang secara tepat, presisi, dan pastikan tidak miring untuk pemasangan IC CPU-nya ya. IC CPU sudah tepat terpasang ini. Panaskan semua bagian IC, terutama di tepiannya ya, yang ini agar memastikan bahwa pin BGA ataupun kaki IC sudah menempel dengan PCB secara sempurna. Gerakan secara perlahan dan selesailah pemasangan IC CPU. Untuk pemasangan IC UFS-nya prosesnya sama, tidak ada perlakuan beda ya, pemasangannya sama. Pastikan IC sudah direbaling secara sempurna, dapatkan secara presisi di garis yang sudah disediakan, gerakan perlahan, dan proses rebaling CPU dan UFS ini sudah selesai. Artinya unit ini sudah selesai saya perbaiki dan kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengujian unit. Dan oke, sekarang unit sudah selesai saya perbaiki dengan perbaikan rebaling di CPU dan IC UFS-nya ya. Untuk IC UFS-nya ini kondisi healthy-nya masih layak untuk digunakan, dan untuk CPU ini saya lakukan rebaling dikarenakan memang terjadi pemuaian akibat panas yang berlebih di area ini ya. Karena jangka waktu pemakaian yang terlalu berlebihan, bisa jadi karena faktor lainnya seperti keseringan digunakan sambil di charger juga bisa. Ada banyak faktor yang menyebabkan unit ini cacat di bagian timah ataupun pemuaian di timah ya. Salah satunya penggunaan yang berlebihan. Oke, dan perbaikan ini sudah selesai. Saya uji lagi ke LCD ya. Ini pengujian harus benar-benar lama dikarenakan untuk melihat reaksi soundnya apakah masih timbul atau sudah beres. Ini sudah nyala kembali ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu utama. Unit ini sudah dapat masuk ke menu awal lagi ya, dan ini sudah bisa nyala kembali. Untuk pengujiannya ini saya diamkan standby seharian penuh ya. Saya lengkapi dulu semua part dan saya uji untuk hasilnya, apakah soundnya sudah hilangkah. Kita lihat nanti.
Dan ini sudah saya uji seharian penuh ya, dan aman. Sekarang sudah tidak short lagi. Saya uji lagi untuk kamera depan, untuk potret, video. Cek. Fungsi keseluruhan kamera normal. Untuk jaringan, wifi, bluetooth, speaker dan earpiece normal, tidak ada masalah. Dan untuk internalnya ataupun untuk spesifikasinya yang digunakan, dia menggunakan memori RAM 8 GB dan internal 128 GB, 8/128 GB ya. Dan mungkin perbaikan unit ini saya akhiri. Unit Samsung A33, kasusnya short slap of the dead. Perbaikan yang saya lakukan, rebaling CPU dan UFS. Unit pun normal, tidak ada pergantian part. Sekarang sudah dapat digunakan kembali, sudah tidak short lagi ya, sekarang sudah aman. Nah, begitu saja. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.